Kaget kan bahas ini? Ya udah, disimak aja reviewnya. Di video kali ini Ana mau kasih review dan juga first impression setelah menonton episode perdana dari anime yang judulnya itu Sentai Redo Isekai de Boukensha ni Naru. Kalau Inggrisnya itu The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World. Kalau Indonesianya Ranger Merah yang menjadi petualang di dunia lain. Panjang bener judulnya. Alasannya dulu kenapa bisa tiba-tiba review anime satu ini. Karena ini rame banget di antara pencinta tokusatsu dan udah banyak yang mention Ana juga bahkan sebelum tayang. Entah itu lewat DM ataupun lewat media share pas live kemarin. Dan ini ada tema tokusatsunya, jadi tentu masih sangat masuk jika Ana review di channel Ana ini. Animenya itu dipublish sama Square Enix ya, sama seperti rilisan terbaik mereka yang Ana favorit banget, yaitu Full Metal Alchemist. Jadi itu minor detail yang bikin Ana juga ya tertarik lah ya. Alasan lainnya karena video gatai dari si Sentai 1 ini juga banyak banget kesebar kemana-mana ya, dan luar biasa. Jadi tentunya Ana tertarik untuk coba review. Sebelum bahas, kita coba cek juga line up dari para voice aktornya. Siapa tahu ada juga relasinya dengan Sentai dari Toei yang biasanya kita saksikan sejauh ini. Dari kelima member Kizuna Sentai-nya dulu nih ya. Jadi pertama itu untuk si MC-nya, si Red-nya itu ada Togo Asagaki. Jadi ini dia itu Kizuna Red, disuarakan sama Tomoya Ito. Buat si Tomoya Ito ini ya katanya dia itu voice actor pendatang baru ya. Jadi no info sih ya Ana sejauh ini. Tapi impresi Ana udah cukup oke di episode perdananya ini menyuarakan si Red Ranger-nya dengan karakter berapi-api dan juga penuh semangat. Dan 4 member Sentai lainnya uniknya adalah alumnus member Sentai semua nih. Jadi ini tuh kayaknya disengaja gitu ya biar lebih connected kali ya. Karena mereka juga ya pernah dapat peran Sentai semua. Oke lanjut ya. Jadi ada Kizuna Blue yang bernama Nagare Banjoji, disuarakan sama Masaya Matsukaze. Nah ini si Denji Blue ya dari series Denji Sentai Mega Ranger. Berikutnya ada Kizuna Yellow bernama Emily Tobihoshi. Namanya keren banget ya. Suaranya itu sama Mika Kikuchi. Nah ini Umeko ya, aka Dekaping dari seri Tokusou Sentai Dekarenja. Berikutnya ada Kizuna Green, namanya itu Suji Kataoka, disuarakan sama Hiroshi Tsuchida. Ini si Saizo teman-teman, akan Ninja Blue dari seri Ninja Sentai Kaku Ranger. Dan terakhir ada Kizuna Pink yang bernama Tsukasa Aizawa, disuarakannya itu sama Arisa Komiya. Ini familiar banget lah ini ya. Si Yoko aka Yellow Basta dari seri Tokumei Sentai Go Basta. Gokil. Dan tambahan, karena dia juga karakter utama di sini ya, tapi terpisah dari kelima member Kizuna 5 ini teman-teman ya. Ada penyihir isekai bernama Idola Avom yang disuarakan sama Konomi Inagaki. Kirain Ana Rie Takahashi loh ya. Kalau iya sih, wah gokil teman-teman ya. Jadi suaranya mirip-mirip ya. Dan sebelumnya kan ya ngisi suara juga kan jadi Cross Wizard yang sama-sama penyihir lah teman-teman ya. Sayangnya bukan. Jadi yang ngisi suaranya itu adalah Konomi Inagaki. Episode pertamanya sudah tayang sejak kemarin tanggal 12 Januari 2025. Pasti udah banyak yang nonton lah ya. Yuk yang udah nonton jangan lupa komentar juga. By the way Ana ini nontonnya itu di Crunchyroll ya. Tapi pas Ana cek, komiknya itu udah dirilis duluan di tahun 2021 ternyata. Berarti ini tuh adaptasi di animenya yang baru ditayangin sekarang. Disclaimer dulu ya, Ana bikin video ini yang konteksnya itu first impression. Gak janji akan ada bahasan lanjutan. Jadi dibahas episodenya satu persatu sampai tamat, nggak seperti itu guys. Suka banyak yang salah kaprah kalau Ana itu udah mulai bahas, jadinya tuh pada nganggep, oh Ana tuh bakalan bahas ongoing per episode kayak bahas-bahas Kamen Rider. Makanya jadi kayak ditagih-tagih mulu gitu di tiap video. Jadi tolong di note soal ini ya. Ini first impression. Dan Ana juga mau kasih selamat ke para fans Super Sentai karena mereka bakalan berbahagia banget pastinya tahun ini. Selain dikasih anime satu ini yang bertemakan Sentai, tahun ini mereka juga bakalan dikasih sama Gojuger. Ya itu udah pastilah nggak akan dilupakan teman-teman ya. Jadi ya Gojuger yang merupakan perayaan 50 tahun Super Sentai yang katanya bakalan banyak kejutannya. Lumayan ya sambil nunggu preskon Gojuger nanti. Dan ketika udah tayang ya kalian itu bisa nonton keduanya. Jadi yuk langsung aja kita bahas dan kita review. Awal scene kita langsung dikasih lihat sama pertarungan final battle dari Sentai ini. Yes, final battle. Langsung lawan bos terakhirnya di awal cerita. Cukup menarik, bosen juga gitu ya dikasih lihat lagi dari awal gimana si membernya itu terpilih jadi Sentai dan juga dapat kekuatan. Aduh, itu bosen pak. Justru yang Ana tangkep ya, mangsa pasar tontonan anime ini adalah fans Super Sentai yang ingin melihat penerapan yang berbeda soal gimana Sentai itu jika dijadikan anime.
Nah, begitu kan? Soal dasaran-dasarannya pasti ya kita udah tahu, jadi nggak perlu diperjelas lagi. Mereka aja secara terang-terangan mengkategorikan anime ini sebagai anime komedi isekai. Bos terakhirnya bernama Raja Tiran yang berdiam di sebuah spaceship fortress gitu ya, bernama Benteng Cosmic Red Skull. Di bagian awal ini yang bikin semangat yaitu ketika kelima member Sentai ini mengeluarkan Kizuna Beast masing-masing dan langsung gatai. Anda langsung terang-terangan bilang aja di awal kalau gatai robonya ini keren banget. Asli guys, bentuk robonya keren banget. Walau proses gatainya ya biasa aja guys ya. Karena ini anime, mereka itu bener-bener bisa bebas mengeksplor imajinasi-imajinasi yang bisa dengan lebih mudah diterapkan gitu ya. Detail kecil lainnya yang harus Anda acung jempol adalah insert song pas proses gatainya. Penyanyinya siapa? Akira Kushida dong. Yang emang udah sering juga nyanyi lagu-lagu tokusatsu guys. Kalau yang temanya robot-robotan gini emang beliau udah paling pas lah ngisinya ya. Jadi Great Bone Sword-nya juga keren di situ dan diceritakan secara cepat. Kizuna robonya itu harus kehilangan sebelah tangannya karena pertarungan dengan si spaceship si bos terakhir ini. Membuat si Red Sentai-nya itu harus maju seorang diri dan masuk ke markasnya untuk menemui si Raja Tiran aka final bossnya. Si Raja Tiran ya berhasil dikalahkan, tapi ini membuat si Red-nya itu tidak sadarkan diri dan membuatnya itu berpindah ke dunia isekai dengan tema penyihir medieval gitu ya. Jadi pas dia itu kelempar gitu, terlihat ya ada kayak pecahan-pecahan kaca, di mana di bagian pecahan-pecahan kacanya itu ada kayak bagian-bagian ketika dia itu membuat relasi dengan member-member Sentai lainnya. Jadi ini tuh kayak yang udah terjadi nih sejauh ini di seri Super Sentai-nya dia gitu ya. Jadi ceritanya tuh udah berlalu ya. Jadi itu udah diliatin si bondingnya tuh kayak gimana. Itu bagus guys sentuhannya ya. Si Red ini terdampar sampai 6 bulan lamanya dan belum kembali ke dunia asalnya. Nah, di sini dihadirkanlah karakter utama lainnya, yaitu seorang penyihir wanita bernama Hydra Arfon. Nyebutnya gimana sih? Hydra Arfon. Capek ya di lidah ya. Inilah uniknya, kita itu emang dihadirkan dengan seorang Red Ranger yang karakteristiknya itu udah template banget seperti kebanyakan Red Ranger lainnya. Jadi sikap-sikap selalu positif, berani, penuh semangat, berapi-api, dan lain-lain. Nah udahlah yang seperti itu ya. Tapi Anda nggak komplain guys di sini. Kalau Sentai yang diproduksi sama Toei, kita kan biasanya itu selalu mengharapkan ada karakteristik yang berbeda dan juga unik gitu ya. Karena ada faktor kejenuhan juga melihat yang template seperti itu. Justru di sini emang harus dihadirkan yang template kayak gitu. Karena kita pengen tahu juga impact-nya seperti apa jika disatukan dengan tema isekai. Dan mereka cukup berhasil dan memperhatikan juga setiap detailnya. Singkatnya, si Hydra ini ketemu sama si Red. Dan pas momen si Red berubah ataupun melakukan aksi-aksi tokusatsunya lah ya, si Hydra ini tuh seperti keheranan dan ngasih komentar-komentar lucu gitu ya. Jadi kita yang nonton tuh berasa lucu. Jadi buat kita yang relate bagian-bagian ini emang yang kocaknya tuh di situ ya. Kayak pas berubah, walaupun berubahnya dalam ruangan indoor gitu ya, tetap ada ledakan di belakang karena memang ciri khas Sentai itu seperti itu. Si Hydranya komen, kenapa harus ada ledakan sih? Itu ilmu sihir kah? Pas lagi pose juga komen, pose nyentrik apa itu? Padahal itu kan Henshin pose gitu ya. Seperti yang kita tahu juga pahlawan-pahlawan tokusatsu seperti Kamen Rider dan Super Sentai memang punya banyak gimmick dan juga gadget ya. Nah, ini juga diperlihatkan secara terang-terangan di anime ini. Mereka itu kayak nggak malu lah gitu ya untuk mempertontonkan ciri khas satu ini. Yang suka diledek orang tuh biasanya apa? Jualan mainan. Yang Anda suka, mereka juga nggak ngasal gitu ya bikin konsep Sentai-nya dengan tema Kizuna atau sebuah jalinan ya. Terlihat dari gadget-gadget yang dipakai sama si Red, seperti kayak ada pedang yang bentuknya itu tangan salaman kan ya. Terus ada pistol yang ada hubungannya juga dengan relasi seperti kayak pernikahan dan juga lamaran. Itu absurd sih ya. Tema isekai juga tidak terlupakan. Kayak mereka yang bisa masuk ke dungeon di dunia si Arfon ini teman-teman ya. Jadi tiap musuh yang dikalahin sama si Kizuna Red itu selalu meledak. Jadinya drop itemnya itu pada gosong. Ya jadi kalian bayangin aja ada Red Sentai masuk ke Final Fantasy ya. Terus ngelawan boss di dungeon, menang, drop itemnya gosong. Karena meledak ya teman-teman ya. Karena memang ciri khas tokusatsu kan seperti itu. Musuhnya itu selalu meledak ya. Nah itu kocak teman-teman ya. Gak cuman item, tapi ini juga diwakilkan sangat jelas dari karakter si Red Sentai-nya. Nah kalau tadi gadget udah, semoga nanti juga sejalan lah dengan ceritanya yang membawa konsep besar soal Kizuna atau jalinan ini. Soalnya ini kan yang paling digarisbawahi guys ya. Ini pasti akan jadi development yang disorot antara si Kizuna Red dan juga si Arfon. Nah itu. Buat premis si Hydra Arfon ini ya biasa aja lah ya. Dan udah template isekai penyihir juga. Dimana tujuan si Hydra Arfon adalah mengembalikan Magic Kingdom Staff kembali ke keluarganya dia. Jadi katanya si tongkat ini tuh sudah diberikan turun-temurun kepada para penyihir atas perintah bangsawan kerajaan. Udah jadi tugas keluarga si Arfon selama beberapa generasi.
Tentunya si sihir dan juga tongkat ini digunakan untuk membawa kebahagiaan untuk seluruh rakyat kerajaan di dunia isekai ini ya. Tapi sayangnya 10 tahun lalu ayahnya si Yidra Arfon ini kalah dalam perebutan tongkat kerajaan ini, membuatnya jatuh ke tangan yang salah dan memanfaatkan kekuatan dari tongkat ini tuh untuk membuat kekacauan di mana-mana, teman-teman. Jadi itu big quest-nya lah ya. Sedangkan ada juga yang langsung dikerjakan di episode ini, yaitu tujuan Yidra Arfon untuk mengumpulkan mana metal dari reruntuhan Wagner. Jadi si mana metal ini asal-usulnya dari energi sihir yang mengalir dalam tanah terus meledak keluar, guys, dan jadi mengkristal karena kekuatan aneh. Makanya si kristal mana metal ini tuh mau diteliti. Emang karena masih episode 1 terasa kontras banget ya sama si Red yang sekalian masih mencoba untuk kembali ke dunia asalnya dan bertemu lagi dengan teman-teman Kizuna Sentai-nya. Tapi si Red ini tuh tulus gitu ya mau ngebantu si Yidra Arfon ini tuh untuk menjalani misinya. Karena emang di awal episode ini kan si Yidra Arfon ini emang lagi nyari petualang hebat dan si Red ini orangnya. Yang Anda suka apalagi ya? Nah ini dimana Kizuna 5 itu jadi idola anak-anak di dunia nyata. Dan paling favoritnya itu siapa? Ya udah pastilah si Red-nya Pak, Ranger merah ya. Sama seperti kita pas kecil main Power Ranger sama teman-teman dan berebut pengen jadi yang merah ya. Nah ini bener-bener relate banget. Jadi fiksi di tokusatsunya itu ada, tapi kaitannya dengan di dunia kita juga ada. Jadi ada fans yang mengidolakan tokusatsu seperti kita-kita ini nih ya. Puncak dari episode perdana ini, kita itu dihadirkan dengan Robo Gatai lagi dari si Red Kizuna seorang. Dikirain harus berlima dan dikirain juga si robotnya itu masih ada di dunia nyata, tapi tetap bisa dipanggil dan gatai juga di isekai ini. Pujian lagi-lagi Ana harus layangkan ke robotnya yang keren banget ya. Apakah nanti bakalan dirilis nih mainannya ya? Jadi kita tunggu aja. Pas bagian battle robonya yang animasinya jadi 3D juga menurut Ana sih nggak ada masalah sama sekali ya. Malah ya terlihat lebih keren gitu. Karena 4 teman lainnya itu ada di dunia nyata. Jadinya hanya si Kizuna Red dan si Arfon aja yang harus menjadi pilot dari si robot ini. Ternyata source power dari si Gatai Robo ini tuh ada di jalinannya, ada di Kizunanya guys. Dimana sejauh ini ya kekuatan jalinan si Kizuna Sentai yang bisa memaksimalkan kekuatan penuh dari robotnya ini. Awalnya kebingungan, tapi secara ajaib Arfon dan juga Kizuna Red bisa membuat jalinan luar biasa yang membuat robotnya itu bisa mengeluarkan finishingnya dan menghabisi monster yang menjadi lawan mereka. Episode ini diakhiri dengan Arfon yang menjadi petualang dan Kizuna Red yang berjanji bakalan menemani. Disinilah awal mula relasi mereka akan berkembang seiring berjalannya cerita. Apakah nanti bakal ada romance-nya? Biasanya kan anime ya lebih kental dengan romance-nya guys ya dibanding tokusatsu. Semoga di episode berikutnya kita dikasih lihat dengan POV 4 member lainnya tanpa kehadiran leader mereka aka Red Ranger mereka itu seperti apa. Dan ketika Kizuna 5 ini tuh bersatu kembali ya dan mereka ketemu si Arfon juga, bagaimana mereka itu nge-combine-nya. Jadi nggak mungkin dong ya peran si Arfon juga sebagai salah satu pemeran utama yang menghilang ya. Oh ya, Anda juga nggak baca komiknya di sini guys ya. Jadi prediksi-prediksi Anda ini atau pendapat-pendapat yang Anda keluarkan ini ya setelah menonton episode pertamanya aja. Kalau bisa sih yang udah baca komiknya ya jangan spoiler lah. Siapa aja dari kalian yang sudah nonton juga, yuk coba kasih info-info menarik juga soal anime ini kalau ada. Jujur Ana sih sangat enjoy ya pas bahas Armor Hero kemarin, POV Ana dan juga keterbatasan Ana yang cuman kasih first impression dan kalian juga yang kasih info-info tambahan yang lengkap dan juga secara sopan. Nah itu bener-bener good banget. Kalau bisa begitu terus, Ana bakalan lanjutin bahas-bahas yang kayak begini tapi masih di ranah tokusatsu ya. Jadi thank you yang udah menyaksikan teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja penayangan episode keduanya. Ana nggak akan janji bahas episode berikutnya ya. Kemungkinan episode berikutnya juga kita udah bakalan dikasih lihat sama openingnya. Ana juga penasaran openingnya siapa yang nyanyi. Siapa tahu ya penyanyi Sentai lagi, Physic Lover kah, Hironobu Kageyama kah yang udah sering nyanyi-nyanyi di Sentai. Kita tunggu aja guys ya. Nah karena Ana juga di sini harus prepare buat minggu depan. Makanya nggak janji untuk dibahas episode keduanya ya. Soalnya preskon Go-Zuger itu udah dimulai, dimana info yang keluar itu pasti bakalan tumpeh-tumpeh. Gitu aja guys, terima kasih banyak sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekali lagi yang udah nonton, komentar di bawah. Ada info lebih juga, komentar di bawah. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.